jadi saya sarankan kalau kita mau belajar dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini, saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Jadi kalau ada fadlun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga, surga yang paling utama. Kalau dunia, dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa. Minta yang paling utama. Misal, ya, kan di sholat kita sering berdoa kan? Makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu hiya doa, sholat itu doa. Karena semua dari takbir sampai salam, itu doa. Tapi ada dua posisi saja, yang langsung kata Allah, kalau Anda berada di dua posisi itu, dan Anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita semangat, kita kembalikan kepada awal bahasan kita. Fi fadlil alim wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumih. Ini biasa, ini bab pertama. Tentang keutamaan, keistimewaan menuntut ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan belajar ilmu, dan keutamaan mengajarkannya. Ini bab kita sudah sampai nanti di halaman ke-13-nya. Jadi gini, saya ingin tekankan sekali lagi, para ulama kita senantiasa mengambil manhaj dari Al-Quran. Sebelum mengerjakan sesuatu, dikeluarkan dulu keutamaannya. Oh, ini kelihatan sederhana tapi penting. Keutamaan ini, kalau bisa kita keluarkan dulu, kalau mampu dituliskan. Supaya memotivasi kita kalau mengerjakan ini yang kita raih. Itu minimal kalau sedang malas-malas, ketika melihat itu lagi, itu muncul lagi motivasi yang kuat. Makanya seringkali di ayat Al-Quran itu, amalan bersanding dengan keutamaan. Misal infak tuh, ya. Ketika menyebutkan infaknya, keutamaannya dulu disebutkan. Quran surah kedua, ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, seperti orang yang menanam satu benih. Dari benih itu satu nih, dihitungnya satu dulu. Jadi kalaupun ada 1 rupiah Anda berikan, itu hitungannya bukan 1. Ambatat sab'a sanabil. Dari 1 ini tumbuh 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap 7-nya ada 100 benih baru. 1 kali 7 kali 100, 700 nilainya. 700 nilainya. Dan itu pun batas minimal, bukan batas maksimal. Karena ayatnya belum selesai. Sering dipotong sampai sini, belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian pakar tafsir, maksud yang ayat terakhir ini adalah orang yang tak pernah berhitung, maka Allah akan berikan tanpa hitungan. Tapi kalau dia ngitung, ya sesuai hitungan itu diberikan. Infak misalnya, 1 juta masukin. Sampai kotak infak tuh gak geser-geser. Tuh, 2, 3 juta. Tapi dihitung sama dia. Alhamdulillah, kali 700, punya catatan sendiri. 7 juta. Walaupun nggak dia upload, punya catatan, Allah kasih. Begitu dioper 1 lagi, Masya Allah, ingin seperti yang 1 juta itu. Tapi nggak ada. Cuman dia nggak pernah berhitung. Tapi keikhlasannya sangat dalam. Yang dia punya cuma 500 rupiah. Itu pun logam. Dia masukkan dengan hati-hati, supaya bunyinya pun nggak kedengaran orang lain. Sampai masuk tuh lembut sekali, kayak landingnya itu soft gitu. Bagus. Dan dia nggak pernah berhitung, nggak pengen orang tahu. Itu lipat gandanya, yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah tanpa batasan. Bisa jadi dia masukkan 500, lipat gandanya bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Allah Taala ada. Nah, kenapa dimasukkan itu? Banyak nanti keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar.
Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu ngeledek saya. Astagfirullah. Dah, sampai dia capek sendiri. Sudah, Mas. Kalau sudah, saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wala'afina anin nas. Dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi, yang indah tuh gini. Hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai. Jadi dia tuh nggak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya, jadi gelisah terus. Terus nggak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati orang lapang. Yang sering ingat dengan Allah, dia lapang menerima persoalan, maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah. Lebih daripada seluas lapangan. Seluas langit dan bumi. Anda punya rumah sekomplek Jaka Permai, kerasa luas. Nanti saat ke surga, seluas langit dan bumi. Silahkan maraton, boleh, koprol. Saya pengen tahu di mana ujungnya. Enak gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sering disandingkan tuh antara amalan dengan keutamaan? Supaya kita itu punya motivasi. Pengen dapat ini, tahajud ada 4 kemuliaan. Jadi kalau kita tuliskan, karir akan diangkat, pekerjaan akan dibimbing, masalah diberi solusi. Kalau diganggu langsung Allah tolong. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Nah, Anda tuliskan itu, keluarkan. Manfaat tahajud, berikan 4. Tempelkan langsung di dinding tempat tidur Anda sebelah kanan. Jadi begitu miring ke kanan, Anda lihat itu. Nggak ingat tahajud pun ketika melihat itu pengen bangun malam harinya. Kalau bisa bikin kata-kata yang menarik seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan menuliskan di temboknya ketika akan berdakwah beliau. Ya Dahlan, berdakwah itu seperti menggenggam batu bara. Ingat sabda Nabi. Kalau kamu karena ujian yang kecil aja, karena celaan kamu gagal, kecil kamu. Seperti memegang batu bara. Tuliskan di dinding kita. Katanya karir pengen diangkat oleh Allah. Tahajud aja nggak mampu. Katanya pengen hidupnya mudah. Tapi bangun 2 rakaat aja nggak sanggup. Katanya pengen ditolong oleh Allah. Tapi begitu Allah ingin berikan, kamu nggak panggil. Sepertinya apa sih maumu? Tuliskan di situ. Ya, tuliskan. Di situ aku kadang merasa sedih padamu. Catat tuh. Tulis di tembok kita. Begitu dituliskan seperti itu, malam bangun. Itu manhaj namanya. Langsung antum setting alarm kan? Bangunnya bismillah jam 3, bangun. Alarm 2:04, 2:30, 2:45. Ya, supaya tertata rapi. Alarm 2:15 mematikan alarm 2:30. Alarm 2:30 matikan alarm 2:45. 15 menit kan ada persiapan. Jangan dikira orang bangun tuh langsung sadar, kan duduk dulu. Duduk, ngantuk, begini dulu kan, tahan-tahan. Ya, begitu sadar jam 6. Awal-awal begitu, lama-lama makin cinta, nanti bangun lebih awal lagi. Nah, ini keutamaan dimunculkan, makanya jangan heran para ulama kita itu sebelum menampilkan isinya, tampilkan keutamaannya dulu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Supaya nanti kalau sedang malas-malas, maaf ya, kalau ada tantangan pekerjaan lain, kita bisa prioritaskan, tuliskan. Menuntut ilmu, ini keutamaannya. Meringankan beban hidup, memberikan solusi, jawaban semua didengar, doa-doa dikabulkan. Tuh, malaikat mengaminkan, dosa-dosa diampuni. Jadi begitu kita mau tinggalkan, kita mikir lagi. Duh, jangan-jangan kalau saya pergi ke mall tinggalkan taklim, saya meninggal di mall, dosa belum diampuni. Saya udahlah ke taklim dulu aja. Mall bisa besok lagi. Datang dia. Jelas ya? Apa di antara keutamaannya? Mari kita tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk halaman 13-nya. Saya mulai dari paragraf kemarin yang belum berakhir sepenuhnya. Wa ghayatul ilmi al-'amalu bihi li'annahu thamratuhu wa faidatul umri wa zadul akhirah. Kemarin kita sampai situ. Wa ghayatul ilmi, dan tujuan dari ilmu itu, kalau kita belajar pengetahuan, al-'amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Dimohon izin, kemarin saya tegaskan, ilmu dengan amal nggak bisa dipisahkan. Justru ilmu itu akan mulai mendapatkan pahala melimpah ketika diamalkan. Anda belajar fikih sholat, kalau nggak pernah dipakai sholat, kapan datang pahalanya? Hanya berhenti di saat belajar saja. Makanya ayo teman-teman, jangan batasi di majlis ilmu. Anda yang kuliah pun, niatkan sebagai ibadah karena Allah. Begitu Anda bekerja, itu jadi pahala. Pernah nggak kepikir ke situ? Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI, di IAIN, di UIN, dimanapun, coba niatkan sebagai ibadah.
Nanti ketika diniatkan sebagai ibadah untuk mengamalkannya, Allah akan permudah dan berkah nanti ilmunya. Berkah. Jangan dikira itu mendapatkan ilmu hanya ilmu agama saja, tidak, ilmu umum juga kalau diniatkan untuk kemudian berkhidmat kepada Allah untuk ibadah, nanti akan ada manfaatnya. Masuk ITB, pengen jadi insinyur, masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ bisa desain masjid, desain hotel dengan musolanya, sipilnya bikin jalan. Begitu diniatkan sebagai ibadah, berapa banyak orang lewat untuk umroh di situ. Ini jalan ini aja, berapa banyak orang lewat untuk sholat ke Al-Azhar. Subuh ini aja, berapa banyak lewat situ. Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudhu. Berapa banyak yang ke toilet. Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia, nggak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya, Anda bikin jalannya, Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat. Dunia diberikan panjar duluan. Pahala akhiratnya, setiap yang wudhu, Anda dapat pahalanya. Setiap yang lewat, Anda dapat pahalanya. Dan saat belajar itu demikian, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ilmunya berkah. Coba lihat orang-orang dulu itu. Yang makannya Masya Allah, kadang-kadang sekedar singkong. Ya, kadang-kadang ketemu nasi pun sehari cuma sekali. Itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang. Tapi dahsyatnya ilmunya berkah. Saya kalau lihat orang dulu belajar bahasa aja, jarang yang ada satu bahasa. Minimal 2. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Never dong. Misalnya, mana si pitung? Belanda, dapat. Jepang, ada yang bisa bahasa Jepang. Orang dulu. Coba diplomat-diplomat dulu itu. Kayak Haji Agus Salim, berapa banyak bahasanya? Ya, Bung Hatta. Ya, Masya Allah. Insinyur Soekarno, misalnya yang lain-lainnya itu. Ya, mereka belajar. Dan yang paling dahsyat ulama-ulama kita, Masya Allah itu. Ya, ulama-ulama kita itu dulu bukan sekedar belajar, kemampuannya luar biasa, semua ilmunya bersanad, kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan Qurannya, bahkan tidak sedikit yang jadi mufti langsung di Masjidil Haram. Tidak sedikit di antara mereka. Dan namanya abadi sampai sekarang. Bahkan murid-muridnya mengajar lagi. Syekh Yasin Al-Fadani, berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Jadi saya sarankan kalau kita mau belajar dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah, sholat, ta'lim. Dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, ada sarapan, ada pisang, dunia tuh. Tapi kalau kesini coba nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang gak kebagian. Oh, paling gak enak tuh. Akhirnya bikin status, ternyata di Al-Azhar gak ada pisang. Enak kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Jadi kalau kita nyari akhirat tuh ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur. Surga kita yang belum jelas. Dunia tuh gak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia, makanya pelajari ilmunya supaya nggak susah. Ini di rumah tangga ribut, karena nggak pelajari ilmunya, jadi nggak selesai-selesai. Padahal kadang-kadang cuma beres dengan senyuman aja, tapi kadang nggak beres-beres. Kenapa? Karena ilmunya nggak dipelajari. Di bagian pertama, ghayatul ilmi ala amalu bihi. Ya, jadi mohon izin, orang yang belajar itu tujuannya untuk diamalkan. Kemudian itulah menjadi buah dari pengetahuannya yang bermanfaat untuk hidupnya di dunia dan bekalnya ke akhirat. Ini yang kemarin kita tegaskan. Sekarang teruskan. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubula. Kita selesaikan kemarin sampai di sini. Dan cukuplah engkau paham kalau engkau bisa belajar dengan mengamalkan ilmumu, bukan sekedar hidupmu dunia akan bermanfaat, bekal akhiratmu menambah, tapi kata Syekh Hashim, syarafan, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Wa fadla, engkau akan diberikan keutamaan lebih oleh Allah. Syaraf, diangkat kemuliaannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syaraf. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Wa fadla, dapat tambahan keutamaan. Diutamakan. Diutamakan. Nambah. Apa di antara keutamaannya? Diangkat derajatnya seperti mujahid fi sabilillah. Kalau wafat, syahid. Ada di antara keutamaan penuntut ilmu itu, teman-teman, ini ya, saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada fadlun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga, surga yang paling utama. Kalau dunia, dunia yang paling utama. Ada posisi
dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa. Minta yang paling utama. Misal, ya, kan di sholat kita sering berdoa kan? Makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu hiyad doa. Sholat itu doa. Karena semua dari takbir sampai salam, itu doa. Tapi ada dua posisi saja yang langsung kata Allah, kalau Anda berada di dua posisi itu, dan Anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Bersama Nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama. Jangan tanggung. Kaya sekalian, kaya dan berkah. Ya, kedudukan tinggi sekalian, tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya yang bisa bersedekah dan hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya presiden yang bisa mengamalkan isi Quran. Ya Allah, jadikan minta yang paling tinggi sekalian. Apa dua posisi itu? Itu ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29. Disebutkan dengan kalimat fadl. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan, ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil adzan nggak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud nggak sujud. Kata Allah sederhana, umat Nabi Muhammad itu tarahum ruk'an sujada. Engkau akan lihat dia ruku dan sujud sholat. Jadi kalau Anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan sholatnya. Datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika Anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak mau sholat, dipertanyakan nilai keumatannya. Dan saat ruku dan sujud itu, yabtaguna fadla, dia minta yang paling utama dari Allah. Jadi kalau sedang ruku, sedang sujud, berdoa yang paling utama. Terutama saat sujud. Jangan nanggung. Kalau ada dicontohkan lafaz dari Nabi, bacakan doanya. Kalau nggak ada contoh lafaz dari Nabi, di hati kita mintakan. Ya Allah, saya pengen di Firdaus, ya Allah. Ya Allah, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk menatapmu di hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, sukseskan bisnis suamiku, ya Allah. Dan berkahi pada bisnisnya. Berkahi di harta kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluargaku semua penghafal Quran. Aku nggak minta apapun, ya Allah. Pengen Quran aja, ya Allah. Pengen Quran aja. Minta. Yang paling utama. Fadlan. Dan keutamaan penuntut ilmu fadlan yang paling utama adalah statusnya dinaikkan oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Jadi kalau dia sedang belajar, wafat syahid statusnya. Itu langsung turun Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Catat ya, karena di kitab tidak ada, ini syarahnya. Awas. Kata Allah, tidaklah semua orang beriman. Iman dulu tuh. Tidaklah semua orang beriman pergi bermedan perang semuanya, ke medan juang semua. Aku akan turunkan satu amalan yang kalau dikerjakan statusnya sama dengan yang berjuang di medan perang. Apa amalan itu? Tafaqquh fid din, belajar di agamanya. Makanya saya nggak bosan ingatkan, coba catat jadwal taklim di setiap masjid. Catat yang tafaqquh yang baik-baik. Yang baik-baik. Yang bisa memahamkan kita. Ini bukan sekedar datang tapi nggak ada isinya. Datang apalagi menurunkan iman kita, itu yang bahaya. Yang banyak ketawa tapi nggak jelas. Atau yang isinya bahkan semakin nggak jelas. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jangankan kita yang dengar, dia aja yang nyampein bingung. Ya. Itu kan bahasa Nabi. Anda akan mendengar nanti sayati. Awas, zamanun, akan datang satu masa nanti, di hadis Muslim, sahih hadisnya. Akan datang di satu masa nanti, orang-orang yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu membuat Anda bingung, kaget. Ya, jangankan Anda, kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan kaget. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain tuh kalau dengar Abu, nah yang sekarang itu ikut kaget. Ikut kaget. Karena mereka pun nggak punya kosakata itu. Ya, oh canggih juga nih kata-katanya ya. Jadi Abu Jahal tuh nggak punya itu. Ya Abu Jahal sejahal-jahalnya. Ya, benar Abu Jahal sejahal-jahalnya. Dan Abu Lahab selahab-lahab ya. Itu Abu Jahal tuh datang kepada Nabi dengan rombongannya itu. Ketika datang ke Nabi, kalimatnya sederhana. Ya Muhammad SAW, kita ini nggak usahlah berpelisih, nggak usah perang, ya damai aja. Nah caranya gimana malam ini? Biarkan, kita memang beda, kata mereka, kita memang beda.
Tapi perbedaan ini jangan sampai membuat kita berselisih perang. Malam ini, udahlah kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Selesai. Tapi kalimatnya sederhana. Kita memang beda, tapi jangan berselisih. Tuh, jadi orang-orang dulu sejahil-jahalnya, sejahiliah-jahiliahnya, itu nggak kenal dengan persamaan agama. Nggak kenal dengan pluralisme agama, semua agama sama. Dia masih mengakui kita emang beda. Tapi beda ini jangan sampai rame, gantian aja. Turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup dirinya, belum bisa menerima cahaya Islam dengan baik. Makanya ketika dipanggil kafir, dia nggak marah. Abu Jahal kan pintar bahasa Arabnya. Ya, lebih pintar daripada yang sekarang. Pintar. Bisa bikin sastra, kalimatnya fasih, dipanggil kafir nggak marah. Qul ya ayyuhal kafirun, dia nerima. Memang saya masih menutup diri kok. Dan dia nggak marah. Nggak pernah tuh ada riwayat mengatakan tafsir asbabun nuzul ketika disebutkan kuliah al-kafirun, Abu Jahal langsung naik pitam mengatakan apa kafir. Jadi orang Arab paling fasih aja disebut kafir, dia menerima karena itu memang bahasa syariat, bahasa fiqih, dan itu dipahami betul. Ini konteks yang harus kita dapatkan teman-teman sekalian. Ini kembalikan lagi ya supaya nggak lama-lama. Nah, fadla, minta yang paling utama. Jelas ya? Baik, kemudian wajalalatan wa nubula. Jalalatan wa nubula, dan dia mendapatkan status tinggi di hadapan Allah. Allah punya sifat jalla wa ala, jalla tinggi, tak tertandingi. Jalalah, orang dinaikkan oleh Allah dengan status tinggi. Bagaimana kemudian mendapat status tinggi itu? Wa nubula, nabil istimewa. Bagaimana mendapatkan itu semua? Dirinci lagi oleh Syekh Hashim. Ini yang kita bacakan. Ya. Ini Masya Allah ini. Ya, Al-Quran, hadisnya ada semua. Bismillah. Yuk kita teruskan. Ke-14 ya. Ayat-ayat yang tadi untuk mendapatkan keistimewaan sudah saya bacakan sebelumnya. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pertama diangkat statusnya oleh Allah yang istimewa sebagai orang yang paling khasyah dengan Allah. Jadi paling takut kepada Allah itu orang-orang yang punya ilmu. Status pertama. Di Quran surah Fatir itu, Quran surah ke-35 ya, dari ayat 27 sampai ayat 29. Di 28-nya ada kalimat itu. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita teruskan ke bagian kita sekarang, halaman 14. Faman dhafara bihi su'ida wa man fatahu khasira. Maka dari itu, orang-orang yang semangat menuntut ilmu, maka hidupnya cenderung bahagia. Bahagia dia. Karena semua janji yang diberikan tadi dia dapatkan. Kalau wafat, syuhada. Wafat syuhada itu enak, di surga aja ketemu Nabi langsung. Bukan cuma Nabi, semua Nabi. Ya, wafat syuhada. Orang wafat dalam keadaan syuhada, kalau dia sambil belajarnya bisa bertobat, istighfar, minta ampun sama Allah, kan? Terus wafat di situ, sedang belajar. Tadinya pelaku maksiat banyak, tiba-tiba pengen tobat, datang ke majelis ilmu, tobat di situ. Setelah tobat dia belajar, baru disebutkan belajar huruf Al-Quran. A'udhu, A diikuti, A, begitu A keselak dikit, A meninggal. Ya, itu modal dikit keuntungan banyak. Betul, teori ekonominya pas banget itu. Ya, modal dikit keuntungan banyak, udah tobat, dosa diampuni, baca huruf A, masuk surga ya. Selesai, syahid lagi statusnya. Nah, di mana ketemunya? Di surganya. Begitu naik turun Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Masya Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati kemudian dia wafat, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa di antaranya? Para nabi. Setelah para nabi siapa? Syuhada, siddiqin, syuhada, sholihin. 3 golongan. Maka kalau bisa jadi bagian dari itu. Ya, jadi bagian dari yang disebutkan. Jadi status naik. Kemudian hidup ringan. Ilmu berkah. Dan ingat ya, setiap ilmu itu dapat, kalau diamalkan, rezeki mengikuti. Itu sudah rumus. Ilmu, amal, rezeki. Bahkan ada orang yang masih cari ilmu, rezekinya datang. Jadi kalau Anda benar cari ilmunya, jangankan diamalkan, baru cari ilmu, rezekinya datang. Itu akan dimudahkan oleh Allah. Coba lihat deh, para penghafal Quran, terus dia niatkan karena Allah, tiba-tiba datang donatur. Bahasa manusia donatur itu, yang kirim kan Allah juga. Muhsinin, datang kirim, dapat beasiswa. Beasiswa itu siapa yang ngasih? Manusia kan nggak punya, Allah yang menggerakkan. Masuk. Masya Allah. Tiba-tiba belajar ke Mesir, kurang, bikin tempe, gitu kan? Tempe dibikin, dibeli, berkah ilmu.
Begitu belajar, dari dapatkan itu, selesai, tiba-tiba naik status. Kasih jadi. Itu Masya Allah. Banyak tuh. Di orang yang benar cara belajarnya itu, dia dhafara. Su'ida. Kalau benar dia ikat ketentuan Allah dengan baik, syaratnya ikat ketentuan Allah dengan baik. Niatkan dengan ikhlas, lakukan karena Allah, nanti akan datang. Belum diamalkan, rezeki sudah tiba. Begitu diamalkan, rezeki datang melimpah. Sampai dia menyimpulkan, saya udah nggak perlu dengan semua ini kecil nih. Jadi yang dia perlukan Allah saja. Makanya setiap hari dia katakan Allahu Akbar. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Sholatnya enak gitu. Jadi nggak ada nilainya. Lamborghini nggak ada. Ya, Ferrari lewat. Ya, nggak ada. Lewat. Allah yang paling tinggi. Allah yang paling besar. Tidak. Di sholat subuh pakai Ferrari itu biasa. Ya, bukan cuma dipanasin. Punya Ferrari cuma dipanasin doang malam-malam. Balapan mah taksi. Balik lagi, cuman diliatin, capek, ya. Kontrol lagi, cuman habis begitu aja. Ya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu hadis. Ya. Ini materi yang paling barunya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani, dua orang laki-laki. Jadi Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Ada satu orang mengisahkan tentang dua orang kepada Nabi. Ingin meminta pertimbangan dari dua orang. Ini mana yang paling bagus? Ya, mana yang paling bagus? Ini hadis. Oke, saya baca dulu, nanti kita cari di mana hadisnya. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Yang pertama adalah seorang hamba saja, rajin ibadah. Ibadah. Yang kedua 'alimun. Ya, orang yang ibadah tapi ahli ilmu. Ingat, jangan dipahami keliru. Alim itu, kalau disebut alim, itu di Arab itu bukan sekedar punya ilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Makanya ulama, ketika disebut ulama, bukan cuma berfatwa, tapi fatwanya diamalkan dulu. Apa hukumnya tahajud syekh? Dia udah tahajud dulu. Apa hukumnya infak syekh? Dia udah infak dulu. Diamal dengan ilmu itu, al-ilmu wa amalun, alima wa amila. Itu dibalik harakatnya, dibalik hurufnya, nyambung dua-duanya. Alima, ain lam mim, amila, ain mim lam. Begitu disatukan, dua-duanya nyambung. Nah, orangnya alim, ketika diamalkan amil. Dari bahasanya semuanya nyambung. Qalbul makani, hurufnya ditukar, itu nyambung dua-duanya, punya kaitan yang erat. Ya, ada yang punya kitab namanya Ibnu Jinni. Ya, Ibnu Jinni itu punya kitab Al-Khasa'is namanya. Bagus sekali itu kitab. Di antaranya apa? Beliau membahas keterkaitan huruf-huruf dalam bahasa Arab yang kadang mengalami pertukaran. Alima, ain, lam. Kalau mimnya maju ke depan, amila jadi apa? Apa keterkaitan di antara keduanya? Itu dibahas oleh beliau. Nama kitabnya Al-Khasa'is 3 jilid. Karya Ibnu Jinni. Ya, Ibnu Jinni. Itu luar biasa. Nah, kembalikan ke sini. Jadi dikisahkan kemudian, ada alim, kalau disebut alim dalam bahasa Arab berarti mengamalkan, bukan cuma berilmu. Karena ilmu kalau nggak ngamelin pun nggak ada nilainya juga. Cuman saat belajarnya aja dapat pahala. Kalau nggak diamalkan nggak ada. Nah, dikisahkan ada abid, ada alim. Orang yang cuma ibadah saja. Yang kedua, dia ibadah dengan ilmu. Jadi dia belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Mana yang paling utama? Nah, yuk kita bahas. Qala, maka Nabi menyampaikan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang dia berniat mengamalkan amalnya, baru berniat mau ngamalin amalnya, kemudian dia menuntut ilmu, belum diamalkan tuh. Kata Nabi apa? Ka fadli 'ala adnakum, seperti keutamaan diriku ini kepada yang lebih rendah di antara kalian. Bukan yang lebih pintar, yang lebih rendah. Ini tinggi batasnya. Nabi tidak membandingkan Nabi dengan yang paling soleh di antara sahabat. Tapi yang paling rendah ibadahnya di antara para sahabat. Diseakan-akan jaraknya jauh banget. Ya, ini ada sahabat kayak Abu Bakar, levelnya kan tinggi kan? Di atasnya ada Nabi Muhammad SAW. Kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, tetap masih unggul Nabi. Cuman keutamaan Abu Bakar itu tinggi. Sampai saking tingginya, hidup menemani Nabi. Hijrah menemani Nabi. Wafat dikubur di samping Nabi. Ya, bahkan di surga pun dengan Nabi saking tingginya. Walaupun tetap masih unggul Nabi. Tapi Nabi tidak bandingkan beliau dengan Abu Bakar. Dibandingkannya dengan sahabat yang paling rendah kapasitasnya. Itu pun tetap surga juga. Cuman bawahnya rendah. Nabi ingin tunjukkan perbedaan orang yang punya ilmu untuk diamalkan itu. Derajatnya tinggi sekali insya Allah.
seperti perbandinganku dengan yang paling rendah di antara kalian. Ini hadisnya dari Abu Umamah. Ya, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini statusnya marfu ini, marfu. Marfu itu termasuk kalangan hadis dhaif. Tapi dhaif itu, nah ini yang mau saya tunjukkan. Kadang-kadang nih sekarang banyak bahasa-bahasa yang nggak dicerna lagi. Dhaif tinggalkan. Dhaif tinggalkan, tapi ilmu nggak ada. Jangan begitu, itu berbahaya. Berbahaya. Dhaif itu dibagi dua, dhaif matan, dhaif sanad. Kalau dhaifnya di sanad, sanad itu yang meriwayatkan hadisnya, bukan di matan, itu status masih bisa diamalkan sepanjang punya dua syarat. Syarat pertama, babnya fadhailul a'mal. Keutamaan-keutamaan amalan, bukan amalan-amalan pokok. Bukan tauhid, bukan tentang sholat, ya, bukan tentang haji misalnya, tapi keutamaan-keutamaan saja bisa diamalkan. Syarat yang kedua, apalagi kalau ada penguat namanya syahid atau tawabi' dalam ilmu hadis. Nah, hadis ini menunjukkan beliau ini muhaddis nih. Artinya paham hadis. Faqih juga, paham fikih. Enggak mungkin kalau ada kalimat ini, enggak mungkin kalau enggak paham hadis, mustahil bisa diteruskan hadis selanjutnya. Hadis yang tadi saya bacakan itu, yang ada di sini, riwayat Abu Umamah, ternyata syahidnya banyak. Syahidnya banyak. Syahid itu hadis lain yang menguatkan, yang statusnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi. Di mana adanya? Di Abu Daud ada, di At-Tirmidzi ada, di An-Nasai nomor hadis 233 ada. Riwayatnya sahabatnya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyantumkan juga di Riyadhus Shalihin-nya. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Coba cek nomor hadis 1388. Yang kitabnya Fadlul Ilmi. Awas, wal alim wa ta'alluma wa ta'liman lillah. Itu babnya. Nomor hadis 1388. Disebutkan riwayat Abu Darda, ditutup dengan ujungnya rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar. Apakah selesai? Belum. Wa fadlul alim 'alal 'abid kafalil qamari 'ala sairil kawakib. Apakah selesai? Belum. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma fahaddu bihadin wafir. Selesai. Sampai di situ. Itu sering dipisah-pisah hadisnya, sering dipotong-potong padahal satu kesatuan. Nah, setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menerangkan hadis yang tadi saya ucapkan sampai akhir. Ada syahidnya. Nah, logikanya gini sederhananya. Uang 1 juta dengan 100.000 banyak mana? 1 juta, berarti 1 juta sahih. 100.000 dhaif, ya kan? Tapi kalau 100.000 yang ngasihnya 10 orang. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. 100.000 kali 10 berapa? 1 juta, maka yang dhaif naik status jadi sahih. Awas hati-hati nih. Sekarang kita sedang menyebut di hadapan pada dai-dai yang tadi dai amplop. Sampai orang ini punya pandangan ke amplop diterapkan ilmu hadis di tempat yang salah. Saya kalau ceramah amplopnya tebal, itu sahih itu. Tapi kalau amplopnya tipis, dhaif. Ya. Kalau tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Itu kaidah yang ditempatkan di tempat yang salah. Kalimatul haqqi rada bihal batil. Tapi kalau diilustrasikan, benar. Ini 1 juta sahih, 100.000 dhaif. Tapi kalau 100.000 dikasih 10, naik juga jadi 1 juta. Sahih li ghairihi. Sama hadis dhaif, kalau isinya benar, yang diragukan itu orang yang nyampaikannya, bukan karena isinya. Karena di hadis itu kualifikasinya ketat. Gini, orang pemabuk saja atau orang pernah punya salah meriwayatkan hadis, saking hati-hatinya ulama, hadisnya tidak diambil sekaligus. Dituliskan catatan, ini orangnya bermasalah. Bukan hadisnya, orangnya. Kenapa disebut orangnya? Karena khawatir nanti hadis diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Sehingga ketika ada orang salah, orang akan mengatakan, pantas salah hadis yang diriwayatkan oleh orang bermaksiat. Saking menjaga kemuliaan hadis, dicatat itu semua. Makanya muncul hadis mungkar. Hadis yang diingkari. Karena orangnya seringkali berbuat maksiat. Bukan karena hadisnya. Hadis matruk, hadis yang ditinggalkan. Bukan karena hadis yang buruk. Tapi karena orangnya seringkali berdusta. Sehingga nggak bisa dibedakan. Ini orang lagi bicara hadis atau dusta. Jelas ya? Hadis maudhu, hadis palsu. Bukan hadis yang bermasalah. Orang yang memalsukan itu. Kalimatnya mah benar. Cuman orangnya mengatakan itu hadis. Padahal bukan. Ya, pernah dengar ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun nggak ada. Saking palsunya.
Tiba ada di satu kitab Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti halaman 29. Dan Imam Suyuti pun tidak menyebut hadis, menyebutnya kisah. 3 orang dokter yang memberikan advice, nasihat kepada seorang raja. Kalau pengen sehat, kata dokter yang keempat dari Sudan, yang 3 itu satu dari Irak, ya, yang kedua dari India, yang ketiga dari Romawi, memberikan nasihat, obat untuk makanan yang sehat. Yang keempat dari Sudan, yang Sudan ini mengatakan kalau pengen sehat, saat paduka lapar, silahkan makan dan angkat tangan paduka sebelum kenyang. Muncul kata mutiara mahfudhat, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kata mutiara, isinya bagus. Cuma datang orang belakangan, hadis. Di orang itu yang salah, bukan kalimatnya. Paham nggak sampai sini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi hamba di bulan Rajab dan Sya'ban dan mohon sampaikan pada bulan Ramadan. Isinya benar, cuman orangnya ada yang bermasalah, disebut kemudian hadis mungkar. Orangnya yang mungkar, hadisnya nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau kita belajar ilmu hadis, ngerti sampai situ. Sebab kalau kita ingin mengamalkan kalimatnya pun nggak apa-apa, tapi jangan dipahami sebagai hadis. Nih, boleh nggak kalau saya di bulan Rajab berdoa begini, ya Allah, anugerahkan hamba keberkahan di bulan Rajab ini, ya Allah. Beri kemampuan untuk beramal. Dan mohon beri kesempatan, ya Allah, untuk sampai di bulan Sya'ban dan pertemukan dengan Ramadan, ya Allah. Hamba ingin bertobat. Hamba ingin bertobat. Boleh nggak? Itu bahasa Arabnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sama aja. Orang Arab bacanya pakai bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia. Cuman salahnya apa? Ketika ada orang mengatakan misalnya ini hadis atau orang itu bermasalah. Paham ya? Nah, ini ketika dicantumkan di sini jangan langsung divonis. Hadis palsu tuh, hadis dhaif tuh, tinggalkan kitabnya. Oh. Jangan karena ketidakmampuan Anda memahami sesuatu, Anda berlaku bodoh dan ngajak orang lain bodoh, itu ngerepot. Kalau mau bodoh, bodoh aja sendirian, yang ngajak orang. Terus belajar gitu. Paham ya? Ini sudah nggak ngerti bikin status. Saya terima dari ibu saya tuh satu video. Hati-hati katanya. Nah ini ada ini, benar nggak? Begitu dikirimkan, orang langsung bilang, hati-hati. Ada Quran palsu menyebar di Indonesia. Tuh lihat, dipertontonkan oleh dia. Tuh lihat. Bahkan ini huruf fa-nya nggak ada titiknya. Huruf kop, lihat huruf kop, titiknya malah di bawah cuma 1. Itu bukan palsu, itu Quran riwayat Warsh. Warsh. Dan dia mendapatkan anugerah karena nggak mudah menemukan Quran riwayat itu di Indonesia. Ada yang di Afrika tuh bagian barat. Dia di Mesir karena Warsh berasal dari Mesir, muridnya Imam Nafi'. Itu nggak semua orang punya. Imam Al-Azhar di sini belum tentu punya. Belum tentu punya, di Istiqlal belum tentu ada. Anda dapat itu dibilang Quran palsu. Itu ilmu gitu, itu yang paling penting. Jadi kalau belum bisa memahami sesuatu, jangan banyak berfatwa. Itu bahaya. Kata Imam Malik, hafal 100.000 hadis, tapi nggak paham isinya, jangan berfatwa. Kalau bukan Andanya yang sesat, orang lain nanti yang terlantar. Paham ya? Nah, jadi ini maksudnya, kalau saya bacakan nanti, kalau ada yang berkomentar, tuh hadisnya dhaif tuh. Memang hadisnya dhaif, tapi dia bisa diamalkan. Dhaifnya bukan dhaif yang parah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Al-Quran dan Sunnah. Dan dia dikuatkan dengan hadis lain, karena itu statusnya naik, kemudian menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Kenapa dicantumkan di sini? Katanya dhaif. Karena yang nulis itu ahli hadis, ente yang komentar nggak paham hadis. Saya baca terakhir ya, sampai kita ada 2 menit. Saya takutnya nanti ditanya, belajar apa tadi? Hadis dhaif. Cuma naik status ahli ghairihi. Gimana itu? Ya, aja tayangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sallallahu pernah bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, satu rangkaian. Ini penguat ya syahidnya. Adanya di An-Nasai nomor hadis 233, juga di Abu Daud, juga di At-Tirmidzi, juga Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor hadis 1388. Rawinya Abu Darda. Hadisnya sahih. Ada yang menyebutkan hasan. Ya. Statusnya tetap hasan, itu hadis sahih. Ya, sahih. Ya, cuma daya ingat hadis itu kan 5 syaratnya. Mattasala isnaduhu binaqdil adli dhabiti anil adli dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Paham? Tidak, ya. Nanti belajar. 5 itu. Jadi kalau salah satu kurang, ya, kurang dhabit, hafalannya kurang dikit. Kurang dikit tuh koma jadi lupa komanya, titik jadi lupa titiknya, bukan lupa hadisnya. Jadi ilmu hadis itu kalau lupa koma dikit turun status tuh dhabitnya, kurang. Dari sahih jadi hasan. Ya. Sahih jadi hasan. Jadi kalau saya bacakan kalimat misalnya, nih Al-Jami' As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi
wa ayyamihi. Ulangi. Nah, itu maudhu tuh kalau nggak bisa ngulang. Itu statusnya turun. Tapi kalau bisa diulang lengkap sempurna kalimat titik komanya itu sahih. Tapi kalau macet sedikit, koma sedikit, hasan. Ketat sekali ilmu hadis itu. Nggak semua orang bisa kemudian disebut sebagai muhaddits. Terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, SAW pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, di sini ada wa muslimatin. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahr. Baik, pertanyaannya, Ustaz, di sini ada kalimat talabul ilmi, kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardhah, kemestian bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan. Kalau kita di hadis cari riwayat, kalimat muslimah ini nggak ditemukan. Sedangkan beliau ahli hadis. Kenapa muncul kalimat muslimah? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di hadisnya ditemukan demikian. Cari di berbagai riwayat, hampir sulit menemukan kalimat muslimah. Pertanyaannya, kenapa beliau menuliskan kalimat wa muslimatin? Apakah di sini ada riwayat baru yang ditemukan kemudian ada kalimat muslimahnya, atau ada hal yang ingin disampaikan di sini? Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, supaya nanti kita bisa bersemangat untuk menggali dan kita paham cara membaca kitab dengan benar, insya Allah. Yang kita ajarkan cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis dengan ilmunya, dan cara membaca kitabnya. Karena itu saya sarankan begini, tolong yang belum dapat ini di copy, nanti coba di copy, nggak apa-apa kalau selembar-selembar yang kita bahas. Karena halaman 14 aja yang di copy. Ya, kalau sulit, saya pengennya Anda nggak sekadar dengar, bawa ininya. Jadi Anda bisa lihat sambil saya terangkan, Anda bisa baca juga, bisa saya terangkan. Jadi Anda tahu, nanti Anda ngajarkan lagi pada anak Anda selanjutnya, teman Anda, dan ngajarkannya langsung dari sumbernya. Ya, dilihat, dipahami, terus belajar bahasa Arab dari sini, terus lihat ayatnya, kasih catatan, ilmunya lengkap nanti. Ya, habis ini pulang ke rumah, kasih tahu istri, kasih tahu anak-anak, bikin status, ya. Bulan depan jadi ustadz, saya pensiun. Alhamdulillah, semoga Allah muliakan kita, memberikan kepada kita insyaallah rahmat, keberkahan, tambahan pengetahuan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyika al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا يا الله ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به يا ارحم الراحمين. لا تدع لنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عسرا الا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.